Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah adik-adik, ini saya tanya dulu, berapa orang kelompok 4? 10? Siap, 9 Ibu. Siap 9 orang, Bu. 9 orang ya. Oke. Angkatan 77 ya? Berarti Donggala. Ya. Siap Ibu. Oke. Ya. Adik-adik, hari ini kita sudah memasuki coach, pembimbingan persiapan untuk merancang aktualisasi. Nah, sebelum saya mulai, saya kenalkan dulu ya. Mudah-mudahan nggak salah alamat dan ada di jadwal. Jadi nama saya Yuli Trisnaningsih ya, biasa bisa dipanggil Bu Yuli, bisa dipanggil Bu Trisna, bisa dipanggil Bu Ningsih. Tetapi selama ini banyak orang panggil Bude. Jadi adik-adik boleh dipanggil Bude. Karena kalau di kantor ya, di kantor itu mulai dari kepala badan sampai cleaning service-nya sampai pokoknya orang yang ada di kantor selalu panggil Bude. Kemudian termasuk juga orang-orang di komplek kami ya, di komplek perumahan saya juga Bude. Jadi kadang-kadang saya juga lupa dengan nama saya sendiri ya, karena semua Bude. Jadi adik-adik juga boleh panggil Bude, terserah. Kemudian saya Widya Iswara di BPSDM mulai tahun 2004 sampai sekarang. Nah, kemudian kalau mulai kerjanya saya tahun 1988 sudah kerja. Mungkin adik-adik ada yang belum lahir ya. Nah, sudah kerja. Jadi kalau masa kerja sudah 30 lebih lah ya, 32 tahun atau berapa lupa, saya sudah lebih dari 30 tahun. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kemudian nanti adik-adik saya kira untuk mengefektifkan waktu sambil jalan kita nanti bisa perkenalan ya, sambil jalan karena nanti pasti memaparkan apa saja yang perlu disampaikan. Oke, saya lanjut aja ya. Sebelum itu saya ucap kalau saya Budi bilang semangat pagi, semua jawab pagi, 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 luar biasa, gitu ya. Oke, buka semua mikrofonnya. Ya. Siap. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, jadi untuk semangat ya, semangat. Kemudian kalau ada yang sesuatu teman kita lagi menyampaikan sesuatu gitu, kita berikan aplaus dengan aplaus begini. Yes, gitu. Ayo 1, 2, 3. Yes. 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 Yes-nya yang kuat ya, yes-nya yang ya semua apa? Tangannya juga yang kuat supaya semua organ tubuh yang tidak aktif jadi aktif ya. Oke, sekali lagi. Tepuk tangan 1, 2, 3. Rebahan pulang dia ini. Yes. Oke, ya. Oke. Ya, sambil saya sebut saja nama ya, nanti adik jawab tempat kerjanya ya. Untuk Indrayani, tempat kerja di mana? SDN 1 Banawa. Banawa. Oke. Dek Zainab, Puskesmas Lalundu, Bude. Lalundu. Ya. Oke, Musdalifah, SDN 11 Banawa, Bude. Banawa. Oke, Saifuddin, SDN 21 Banawa, Ibu. Banawa. Oh, enggak sama dengan tadi ya? Beda, Ibu. Beda Beda sekolah, ya. Nah, ya, Nursiana atau Nursian? Yang Bu. Saya di SDN 25 Banawa. Banawa, oke. Anggrianto. Ya Bu, SDN 17 Banawa Bu. Oh, 17 Banawa ya. Hairullah? Hairul, Bu. Oh, Hairul. Nggak pakai lah ya? Tidak, Bu. Siap, Dinas Lingkungan Hidup, Bude. Oke, Dinas Lingkungan Hidup. Ya, Dokter Astri Asatri. Apa Satri apa ini? Satriani Putri, Bude. Satriani Putri, ya. Di mana? Puskesmas? Di Puskesmas Tonggolo Bibi. Tonggolo Bibi itu mana itu?
Di pantai barat, Bude. Oh, yang dekat mau menuju ke Toli-Toli ya? Iya, Jauh. Oke. jauh. Ya, semua sudah ya? Oke. Nah, hari Satu ini lagi, Bu. satu lagi siapa? Rozana, Bu. Rosana, mana Rosana? Oh iyo, ya Rosana. Rosana. Dari SDN 16 Banawa, Bu. Banawa. Jadi orang Banawa ke sini semua ya. Ya. Rame-rame ya dari Banawa. Kecuali Tombolo Bibi. Tombolo apa tadi? Tonggolo Bibi, Bude. Tombolo Bibi ya. Iya. Ya, oke, jauh itu. Jauh. Oke, ya. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama, karena saya bagian membimbing, mudah-mudahan bisa sukses semua. Amin. Jadi prinsipnya Bude nggak suka kalau nggak lulus semua. Mau saya lulus semua. Nggak enak lulus kalau sendiri atau ada yang ditinggalkan. Jadi kalau memang lulus semua. Lulus 9 orang dan lulus juga dalam satu angkatan 77. Oke, saya mereview, saya share screen ya, mereview saja supaya cepat ya, nanti kita langsung melaksanakan tugasnya. Oke, saya mereview kembali ya, sekilas info, dan ingat apakah nanti sudah dilakukan, karena ini yang harus kita pahami. Jadi saya mau menyampaikan, inilah keterkaitan mata pelatihan ya. Saya ingatkan kembali ya, mereview kembali. Jadi untuk agenda 3 ya, pelayanan publik, World of Governor, Manajemen ASN, itu harus dikaitkan dengan isu dan kegiatan ya. Ingat ya. Kemudian dalam output, akhirnya mengeluarkan output. Kemudian untuk tahapan agenda 2 yang isinya akuntabilitas, mata pelatihannya ya, mata pelatihan ini ya, mata pelatihannya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini adalah agenda 2. Kemudian di setiap tahapan kegiatan, bukan kegiatan ya, tahapan kegiatan, maka harus ada keterkaitan di antara 5 mata pelatihan ini dan nilai-nilainya. Paham? Ya? Oke? Ya, kalau enggak mikrofonnya dibuka supaya jelas ya. Oke ya? Jadi semua tahapan kegiatan dikaitkan dengan agenda 2, yaitu 5 mata pelatihan dan dicari nilainya. Oke. Paham ya nih? Mulai paham ya nih ya? Nah, jadi nanti ini yang mau kita bikin. Kemudian keluarlah output. Nah, saya mereview kembali. Di agenda 1, semua sudah melakukan. Nah, di agenda 1, ya, di agenda 1 kita pernah mendapat materi analisa isu kontemporer. Kemudian adik-adik sudah dikasih tugas menganalisa isu sesuai tugas fungsinya. Iya enggak? Sudah? Ya. Di mana menganalisa itu kita lihat dari tusinya. Masih ingat ya nih? Nah, melalui APKL. APKL dari beberapa masalah yang ada di unit kerja kita, kan gitu ya, unit kerja kita APKL. Dari APKL, misalnya 6 atau 7, maka dicari lagi dengan USG untuk mencari prioritas isu. Ingat ya, APKL, isu yang lebih dari 5, ya, kita hitung, ya. Kemudian ambil dari APKL tadi 5, ambil 3, ya, untuk dicari USG. Ingat sampai sini, ambillah 1, ya, 1 prioritas itu diambil, itu yang mau kita angkat sebagai isu
sebagai isu yang mau dicari penyebab masalahnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Ibu. Bisa ya? Siap, Bude. Nah, nanti Iya, runtut. Bude. Jadi setelah satu dapat, maka kita cari penyebabnya. Nah, carilah penyebab masalah. Nah, penyebab masalahnya kita menggunakan, ingat ya, wishbone, ya, atau causal map, atau SWOT. Biasanya sering dipakai ini. Ya, sudah paham ya? Paham. Sudah dilakukan ini? Siap, sudah. Ya, sudah. Setelah ketemu penyebab, ini penyebab ya, saya ingatkan kembali. Untuk mencari isu yang mau diangkat menggunakan APKL dan USG. Ya. Untuk mencari penyebabnya menggunakan wishbone atau causal map, mapping, ya. Atau pohon masalah atau SWOT. Silahkan ambil. Setelah penyebabnya tahu, maka carilah pemecahan masalahnya. No, tuh penyebabnya apa? Ya, penyebab dari mana sih diambil? Ya dari sini tadi, yang kita tulis tadi. Nih, dari sini, dari sini. Kursorku kelihatan, kursor saya. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, jadi Kelihatan, Bude. diambillah penyebab-penyebab yang ada di tulang ikan, tulis semua, ya. Atau penyebab yang diambil kalau causal map di lingkaran-lingkaran ini, kita ambil, masukkanlah di penyebab sini, tulis penyebab masalahnya apa. Setelah penyebab-penyebab masalah sudah ditulis, apa sih solusinya? Tuh. Sudah sampai sini kan? Ya, Siap. sudah, Bude. Sudah kan? Nah, setelah solusinya dapat, misalnya penyebab 1, solusinya apa? Penyebab 2, solusinya apa? Penyebab 3, bisa 2 solusi, 3 solusi. Solusi selesai dapat, merucut lagi. Carilah yang paling bisa dikerjakan dengan menggunakan tapisan solusi dan kegiatan. Nah, di sini. Jadi solusi-solusi yang ada, ya, kegiatan, ya, yang di tabel ini, nih, tabel pemecahan masalah solusi, yang kanan ini, ya kelihatan kursorku? Kelihatan, Bu. Yang di sini langsung pindah di, nih, Di bawah. pindah di sini, oke? Kemudian ditapis dengan, nih, mudah, murah, efektif, total berapa? Nah, yang paling tinggi nilainya berarti itu yang mau kita kerjakan. Oke. Nah, sini ya, nanti urutannya begitu. Nah, nanti kalau sampai belum selesai, belum membuat ini, nanti habis ini diurutkan lagi. Ya, diurutkan lagi, ya. Oke. Ya. Sudah paham nih ya sampai sini? Jadi di sini tulis semua dari pemecahan masalah atau solusi, pindah di sini. Biasanya pemecahan masalah itu sudah sebuah kegiatan. Kemudian tapislah dengan mudah, murah, efektif. Yang mudah. Kalau mudah, semakin mudah maka nilainya 5. Semakin murah nilainya 5. Kan gitu ya? Ya. Nah, semakin efektif maka nilainya 5. Semakin tidak mudah berarti kasih skor rendah. Sama dengan USG tadi. Nilai skor 1 sampai 5. Skalanya. Oke, paham ya? Nah, efektif berarti tepat sasaran. Mudah paling gampang. Murah adalah paling gratis. Kan gitu ya. Jadi nanti ketahuan. Kalau susah, nilainya rendah pasti susah. Mahal ya nggak usah lah kita. Ini untuk menyaring supaya kegiatan kita betul-betul bisa terselesaikan dalam 4 minggu. Understand sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu adik-adik lihat lagi. Ini materi pertama. Selesailah di agenda 1. Intinya di sini dan ini harus ditulis semua. Nanti ditulis semua ya, dikerjakan semua mulai APKL-nya sampai USG-nya,
sampai membuat pakai apa, dan tabel-tabel yang saya siapkan, disiapkan nanti terisi semua. Ya, ini alat analisanya. Di samping sudah konsultasi sama mentor. Adik-adik sudah konsultasi semua sama mentor? Belum, Bude. Belum. Nah, nggak diingatkan ini sama pembawa materinya. Harusnya kalau sudah coaching ini sudah dapat isunya, sudah dapat kegiatannya, sudah konsultasi sama mentor. Ya, berarti hari ini harus konsultasi. Nggak bisa kita lanjutkan kalau belum konsultasi sama mentor. Karena kegiatan isu yang kita angkat harus disetujui oleh mentor. Oke? Yap. Ya? Oke. Nah, saya mereview kembali. Di dalam agenda 2, adik-adik sudah bisa kan? Sudah ketemukan ya akuntabilitas nilai dasarnya berapa? Ya? Apa sudah ini? Halo. Siap, Bude. Ya, Bude, Nah. sudah. Akuntabilitas nilai dasarnya ada berapa? Yuk, ini kitab kita ini yang untuk merancang. Nah, berapa waktu itu? Belum dapat, belum dicari. 9. Ya, 9 ya, mulai dari kepemimpinan ya. Ya. Bagaimana? Yuk jawab semua, jangan-jangan belum dapat ya. Mulai tanggung jawab, Bude. Hah? Akuntabilitas ada berapa nilainya? Ada 9. Ya. 9 diambil dari mana? Dari emosi kemarin, Bude. Dari modul. Dari MOC. Dari mana? Kan bakang kakak siapa Sun? Dari mana? Dapatnya tunggu dulu. Siapa yang bawakan materi agenda 2? Pak Said. Jadi waktu Pak Said sampaikan akuntabilitas, apa yang dibahas di akuntabilitas nih? Dapat nilai berapa? Nilainya dulu. Semua dapat dari. Coba Bu Dokter cerita. Mohon izin, Bude. Kemarin kita dibimbing oleh Pak Said mengenai agenda 2 yang untuk akuntabilitas kita nilainya ada 9. Yang untuk nilai pertama itu yang kami ingat tanggung jawab, kemudian ada jujur, kemudian kejelasan target, netral dan orientasi publik, ada adil, kemudian transparan, konsisten dan partisipatif. Sudah sadar menyala nuku tadi. Oh, tapi sumbernya dari mana nggak tahu. Nah, gini. Ya udah. Nanti kita perbaiki. Coba lihat di modul. Jadi harus ada sumbernya pasti. Di MOOC, ya. Nah, ini ada di MOOC, ya. Nanti dilihat Ya, Bu. modul, ya. Di modul itu ada 9 kalau nggak salah, tapi bukan itu. Ya, coba nanti dilihat ya, dilihat lagi. Nah, kemudian nasionalisme ada berapa? 8. Nasionalisme Ada 5, Bude. Ya, 5 apa, Jenab? Yang pertama sila ketuhanan. Oh iya. Sila. Ya, berarti pakai silanya Pancasila ya. Siap, Bude. Ya, jadi nilai pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan, persatuan, keadilan dan musyawarah mufakat, dan terakhir adalah keadilan sosial, kan gitu ya.
Jadi ada Siap, 5 Bu. ya. Jadi cocok nasionalisme kita ambil di sila daripada Pancasila. Oke. Etika publik ada berapa? 8 Bu deh. Nah, ini 8 dari mana? Ya. Ada jujur. Coba lihat di modul. Siap Bu. 8 dari mana dulu? Sumbernya harus jelas ini. Ada sumbernya? Berarti coba baca itu 8 itu apa? Kayaknya di modul enggak ada itu 8. Yang 8 kemarin kami dapat itu Bude, ada jujur, terbuka, kemudian tulus, kemudian Terus sumbernya dari mana? Jadi harus ada sumber yang pasti. Sumbernya dari mana? Ada sumbernya di situ? Nah, berarti aduh. Ini sumbernya kalau kita lihat di modul semua. Jadi nanti kita cari lagi ya. Jadi etika publik itu ada berapa modul nanti dilihat. Etika publik itu di modul ada 14. Di halaman berapa itu? Ya, itu yang kita pakai. Ya, karena jangan yang nggak ada sumber. Kan adik baca di MOOC. Di MOOC itu ada semua itu. Ya. Oke. Cari di MOOC. Di situ ada modul, ada PowerPoint, ada ada video. Tapi sempat melihat ya. Nah, oke. Sudah, nggak usah kita ulang. Jadi di akuntabilitas nanti dilihat di modul itu ada 9, mulai dari kepemimpinan sampai 9 pokoknya. Ya, lihat di modul. Kemudian nasionalisme, betul, kita ambil dari sila ya, sila 1 sampai sila 5. Etika publik lihat di modul halaman 10 atau 11 itu. Itu ada 14 ya. Komitmen mutu berapa sekarang? Lihat juga di modul nanti ya. Komitmen mutu ada efektivitas, efisiensi, inovasi, dan orientasi mutu. Nah, ya 4, betul itu. Berarti betul itu ya. Anti korupsi? Ada kejujuran, kepedulian, kemandirian. Berapa? 9 Bu deh. Ya, itu juga ada di modul. Jadi nanti komitmen mutu betul, anti korupsi betul. Yang perlu diperbaiki adalah etika publik ya. Etika publik ambil di modul halaman berapa, lihat itu ada jelas itu nilai dasar ASN, ada itu berdasarkan undang-undang tahun undang-undang ASN ya. Kemudian pasalnya itu pasal 10 atau pasal berapa. Nanti lihat di modul saja, nggak usah lihat undang-undang. Oke, akuntabilitas juga diperbaiki. Ya. Oke, sudah jelas ya ini nanti yang dipakai itu. Ya, Sip. Ya, jadi jangan pakai yang tanpa sumber. Ya, yang kita pakai adalah sumbernya kalau modul-modul semua. Nah, nanti kalau ditanya, ceritanya kalau ditanya oleh penguji, dasarnya dari mana? Adik bisa jawab, gitu loh. Makanya Bude ulang sumbernya mana? Jangan katanya, gitu ya. Sumbernya adalah kalau perlu adik-adik kalau ditanya toh sama penguji, ini nilai dari mana? Jawab, sumbernya adalah modul halaman sekian. Jelas. Ya? Oke. Sebutkan halamannya sekalian. Berarti bisa dipercaya. Oke? Sudah paham nih ya? Paham deh. Terus kita lanjut. Jadi ini nanti nilai inilah yang mau dipakai di dalam aktualisasi. Nah, kemudian agenda 3, saya ingatkan kembali. Nah, ini ada pelayanan publik, World of Governance, dan manajemen ASN. Nah, ini dikaitkan dengan pelayanan publik, dikaitkan dengan isu dan kegiatan. Oke. Kalau ini nggak perlu nilai-nilai, ya, perlu. Ya, ini hanya mengaitkan saja.
dan lebih gampang. Yang harus kita pastikan adalah agenda 2. Oke? Sampai sini paham? Ya, paham. Ya, Bu. kita sekarang coba masukkan rencana. Nah, rencana inilah yang harus dikerjakan sekarang. Tapi tahapannya harus nih. Nah, nanti bikin. Ya, bikin ulang. Ini dicari semua ya. Oke? Nah. Sekarang adik-adik saya mulai, sudah paham ya? Sudah kita memulai. Sekarang kita rencana kegiatan aktualisasi. Nah, ini kita ambil tabelnya dari modul habituasi. Oke. Yang agenda 3 siapa yang bawakan? Agenda 3 Ibu Vivi, Bu Bude. Vivi, Bude. Oke, kita coba ya. Nah, jadi sekarang kita fokus sini. Jadi nanti adik isi unit kerja, ya. Unit kerjanya mana? Isu yang diangkat. Berarti isu yang diangkat adalah adik-adik yang hitung di sini tadi. Di sini, di SG. Ya. Isunya kalimat negatif. Ya, oke, isunya yang di sini. Jadi isu yang ketemu ya, prioritas yang ketemu kan dimasukkan di sini ya, di respon ya. Nah, jadi ini yang ditulis ya. Isu yang ada di analisa ini, kemudian isu yang di dalam sini, itu adik tulis di sini. Isunya apa? Tuh. Ya, dengan kalimat negatif. Rendahnya, belum pahamnya, kurangnya. Nah, oke, sampai sini paham? Ya, paham. Nah, setelah itu keterkaitan isu dengan peran. Nah, isu yang adik sebut tadi, misalnya kurangnya atau tingginya kematian bayi, atau kurangnya pemahaman apa gitu ya. Di dalam pelayanan publik itu keterkaitannya bagaimana? Simpel saja jelaskan di sini. Ada tugas yang dibikin waktu itu mengaitkan ini agenda 3. Halo? Siap, ada Bude. Sudah toh? Sudah Ya, diajarkan kan? Ya, ada Bude. Ya, ada kan? Jadi kalau isu tersebut apa dengan pelayanan publik bagaimana? Terus pada saat menyelesaikan isu yang kita angkat, WOG-nya bagaimana? Siapa saja yang diajak kerja sama? Kan gitu ya? Begitu Kang isinya kemarin? Ya, Bude. Ada isiannya nggak di sini? Yang lalu? Halo? Ya, ada Bude. Ada toh? Ya. Jadi tinggal mindahkan saja. Oke? Paham ini? Nah, kemudian, nah ini kegiatan. Nah, ini kegiatan yang adik-adik ya, adik-adik dapatkan dari tapisan tadi nih ya, masukkanlah di sini. Itulah namanya gagasan isu. Nah, jadi di sini biasanya ada tulisan gagasan. Gagasan pemecahan isu. Nah, itu sebetulnya isinya kegiatan tadi. Nggak usah ditulis sini, langsung sini juga nggak apa-apa. Oke. Makanya ini saya hapus karena kegiatannya sudah di sini. Tulis ulang di sini nggak apa-apa. Melakukan penyuluhan apa-apa itu gagasan. Yang diambil dari ini. Ya enggak? Paham? Bingung? Halo? Paham belum? Paham, Bu. Yang paham kok cuma satu orang. Paham, Ibu. Paham ya? Ya. Oke.
Yang kita ambil dari sini kan Bu, dari pemecahan Iya. permasalahan sini atau solusi. Lapisan solusi tadi loh. Ya. Ya toh? Ya. Nah, lapisan solusi tadi sudah kegiatan-kegiatan yang kita pilih. Oke. Nah, setelah masuk, nah ini. Jadi kegiatannya dimasukkan di sini. Kegiatan 1, kegiatan 2, 3, dan sebagainya. Oke. Kemudian di setiap, ini sudah dipraktek belum? Setiap kegiatan ada apa? Ada tahapannya, ada yang sudah praktek. Waktu agenda 2. Sudah dipraktekkan, sudah diisi? Atau sudah dapatkan? Siap, saya dapat, Dok. Ya, Saya dapat bikin ya. kemarin begini, iya. Nah, kemudian kegiatanmu apa? Misalnya 1. Ingat ya, sebelum melanjut ke langkah berikutnya, sebuah kegiatan harus bisa dirinci lagi jadi tahapan kegiatan paling sedikit 3. Di sini ini paling sedikit 3. Makanya ini saya tuliskan di sini. Ada A, ini A, ya. Kemudian B, kemudian C, kemudian D misalnya. Paling sedikit adalah C. Makanya ini saya kasih contoh ini, ya. Sampai sini paham? Pelan-pelan saya sampaikan. Ya. Kita hapusnya dulu. Sekali lagi ya, saya ulang lagi. Ingat ya, dalam kegiatan, ini kegiatan, ya, paling sedikit bisa dijabarkan jadi tahapan kegiatan paling sedikit 3. Makanya di sini saya tulis A, ya, A, B, C, D misalnya. Atau ABC. Contoh sebuah kegiatan. Dan kalau sebuah kegiatan itu nggak bisa, ya, ternyata kita membuat kegiatan, kok nggak bisa dijabarkan jadi 3, berarti itu bukan sebuah kegiatan. Pasti masuk di tahapan kegiatan. Contohnya ya, adik-adik jangan masukkan konsultasi atau koordinasi sebagai kegiatan. Itu nggak bisa dijabarkan. Nggak bisa dijabarkan jadi 3 tahapan kegiatan. Pasti ya konsultasi ataupun koordinasi itu adalah bagian dari sini. Tahapan kegiatan. Paham sampai sini? Jangan sekali-kali ya konsultasi, koordinasi jadi kegiatan. Nah, oke, sampai sini paham ya? Contohnya supaya terisi. Kemudian, tunggu dulu, ini ada 3. Kemudian outputnya per tahapan. Ya. Outputnya per tahapan. Oke, saya isi bersama-sama. Kemudian di tabel kolom kelima, ini isinya adalah keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 2. Agenda 2. Nah, nanti kita coba. Kemudian, ya, di kolom 6, ini menganalisanya adalah kegiatan, bukan tahapan kegiatan. Di sini adalah kontribusi terhadap misi. Misi ya, saya kasih merah ini. Misi. Kemudian yang kolom 7 adalah penguatan nilai organisasi. Nilai organisasi itu nanti masing-masing cari. Nilai organisasinya di kantornya apa? Ya, contohnya kalau di BPSDM di tempat saya itu ada yang namanya SIP.
sinergitas, integritas, profesional. Ya. Nah, di dalam kantor kita, kalau memang ada nilai, maka nilai itu yang kita ambil. Tapi kalau kantor kita nggak ada nilainya, maka boleh ambil di dinas. Di dinas. Misalnya puskesmas, kerja di puskesmas. Puskesmasnya kok nggak ada nilai organisasi. Berarti lihat nilai organisasinya dinas kesehatan. Dinas kesehatan nggak ada nilai organisasi. Cari lagi di kementeriannya. Ya, begitu. Jadi nilai organisasi tidak boleh peserta yang bikin. Oke, paham ini? Ya. Terus misi ini adalah misi bupati. Ya, bukan misinya dinas, bukan misinya puskesmas, bukan misinya sekolah, tetapi misinya bupati. Cari, ya. Oke, paham sampai sini? Saya kasih contoh. Contohnya. Nih, misalnya, apa ya? Jadi gini, sebuah kegiatan itu jelas. Misalnya, membuat leaflet. Berarti kan kegiatan pertama, misalnya membuat leaflet. Hasilnya ya leaflet. Bisa ditunjukkan. Kemudian, kegiatan berikutnya, penyuluhan atau sosialisasi. Jelas, hasilnya adalah sosialisasi dengan meningkatkan pemahaman yang kita sosialisasi, kan gitu toh. Nah, kemudian membuat misalnya kunjungan rumah. Jelas dia melakukan sebuah kunjungan rumah, ada hasilnya. Kemudian membuat video tutorial, jelas. Ya. Nah, outputnya adalah video tutorial. Gitu. Itulah sebuah kegiatan. Bisa dibayangkan nih? Bisa? Sudah dapat semua? Sudah ada semua ya? Nah, untuk kegiatan paling sedikit itu 3. Itu sudah lulus. Tapi Bude harapkan jangan 3. 4 lah. Kalau ada apa-apa, ya 4. Oke. Kemudian untuk kegiatan, tahapan kegiatan paling sedikit 3. Nah, namanya paling sedikit ya jangan paling sedikit, ya bisa 4 atau 5. Ini tahapan kegiatan. Kemudian di dalam nih di keterkaitan agenda 2 paling sedikit terkait 3 mata pelatihan. Tapi 5 juga boleh. Ya, 5 juga boleh. Paling sedikit 3. Jangan karena paling sedikit semua dikasih paling sedikit. Ya, enggak lah. Nah, oke. Nah, kita coba dulu yang umum saja yang paling gampang. Misalnya karena jadi nanti konsultasi ke mentor itu ditaruh di kegiatan pertama yang kita ambil. Contohnya di sini, contoh aja ya, yang umum. Ya. Kita melakukan penyuluhan, misalnya gitu aja ya, penyuluhan. Ini kegiatan, penyuluhan. Oke. Jadi dalam penyuluhan, kira-kira tahapan kegiatannya apa? Karena ini kegiatan pertama, konsultasi lah, ya kan? Konsultasi dengan mentor, misalnya ya, ya, boleh? Boleh. Dengan mentor, misalnya. Terus habis konsultasi dengan mentor, kira-kira apa lagi? Tahapan untuk penyuluhan. Membuat materi penyuluhan. Boleh. B, Silakan. membuat, ini tahapan loh, sudah betul, kita tahapan selesaikan dulu. Berarti habis konsultasi kita membuat, ya membuat atau menyiapkan, membuat ya.
membuat materi. Materinya penyuluhan ya, nggak usah saya lengkapi ya. Materi sudah ada apa? Ini penyuluhan misalnya. Mempersiapkan alat dan kelengkapan penyuluhan. Bude? Apa? Mempersiapkan kelengkapan penyuluhan. Menyiapkan alat dan bahan. Iya. Nah, boleh. Ya boleh menyiapkan alat dan bahan ya, alatnya. Ya. Dan bahan. Apa kalimatnya? Menyiapkan alat dan kelengkapan penyuluhan. Nah, menyiapkan kelengkapan gitu aja ya. Ya. Kelengkapan misalnya ya, penyuluhan. Oke. Terus habis itu berarti pelaksanaan ya? Iya, melakukan penyuluhan, kegiatan penyuluhan. Nah, gitu aja ya. Melaksanakan penyuluhan. Boleh juga misalnya yang menyiapkan kelengkapan penyuluhan bisa juga diisi dengan mengundang peserta, boleh. Ya. Ya. Yang penting bisa dijabarkan 3 sampai 4. Ya. Menyiapkan kelengkapan penyuluhan juga boleh, atau lebih baik apa? Mengundang atau bagaimana? Oh, kalau kita biasa di puskesmas Ibu mendistribusikan surat pemberitahuan dulu. Hah? Kenapa? Bagi selebaran biasanya kalau mau kayak misal di sekolah kan pasti izin dulu ke sekolahnya bahwa kita dari puskesmas mau lakukan penyuluhan. Jadi berarti ada lagi di sini koordinasi dengan ya toh? Iya, yang siap. B sebelum menyiapkan koordinasi ya. Koordinasi dengan pihak terkait. Koordinasi misalnya dengan sekolahan. Gitu aja. Ini contoh loh ya. Siap. Ya, ini contoh. Berarti membuat materinya di C. Kan gitu ya. Seandainya kegiatan penyuluhan ini di kegiatan kedua, maka langsung aja hanya koordinasi dengan sekolah. Paham ini? Seandainya penyuluhan, misalnya yang pertama membuat leaflet, kemudian penyuluhan ini ada di kegiatan kedua, maka pada saat kita menyusun tahapan kegiatan, langsung koordinasi dengan pihak sekolah. Enggak usah konsultasi lagi dengan mentor. Konsultasi ke mentor itu 1 kali aja, sudah pertama ini aja. Ya kan? Makanya konsultasi di mentor itu hanya di kegiatan pertama saja, apapun wujudnya. Nah, misalnya kegiatan pertama membuat leaflet, maka konsultasi di mentor ya pertama ini aja. Ya. Pada saat melakukan penyuluhan berarti nggak usah lagi konsultasi ke mentor, tapi malah koordinasi dengan pihak sekolah ini. Nah, paham nih? Ya. Nah, kemudian koordinasi menyiapkan bahan tadi ya, menyiapkan bahan. Tunggu kita coba dulu. Menyiapkan tadi apa? Membuat bahan penyuluhan. Ya. Terus habis itu misalnya pemberitahuan peserta gitu ya, mengundang. Iya, Dek. Biasanya kalau sudah koordinasi dengan sekolah pasti kan mereka sudah Oke. Udah berarti di sini menyiapkan perlengkapan dan gitu ya. Ya. Iya, Bude. Atau udahlah langsung aja melaksanakan gitu aja ya. Siap, nanti Bude. didetailkan sendiri melaksanakan penyuluhan. Ya, oke. Kemudian sudah terisi semua, ya. Targetnya kan tadi minimal 3. Ternyata sudah 3 lah. Anggaplah konsultasi ini kan
Nah, seandainya konsultasi nggak ada di mentor pun sudah di kegiatan, sudah cukup kan koordinasi dengan sekolah, membuat bahan penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, atau mungkin apalagi lah, nanti gampang lah cari ya, ini contoh simpelnya aja. Terus outputnya apa? Tulis ini. Konsultasi outputnya misalnya arahan dan dukungan, ya dah? Ya, disetujui. Benar. Arahan misalnya. Ini simpel aja, nanti perbaiki sendiri ya. Siap, Bude. Ya, Bude. Kemudian, nah sampai di sini jangan pindah ke bawah dulu ke tahapan. Kita lihat untuk konsultasi dengan mentor. Nah, keterkaitan dengan akuntabilitas itu apa? Nilai yang mana? Ingat nilainya 9 yang sesuai modul, nanti diperbaiki. Misalnya nih contoh lagi ya, tapi nanti diperbaiki ya. Nah, jadi misalnya untuk konsultasi dengan mentor, akuntabilitas apa yang kira-kira masuk di sini? Kejelasan mungkin ya? Ya, kejelasan. Kejelasan Ya, target. misalnya kejelasan. Tapi nanti dilihat di modul. Siap, Ya. Bude. Kejelasan. Terus apalagi? Boleh ini. Boleh 1, boleh 2. Oke? Nah, kemudian nasionalisme apa? Untuk konsultasi. Untuk konsultasi. Ya, kita kasih merah dulu contoh. Kerjasama. Ya, misalnya Ketuhanan. musyawarah. Musyawarah Ya, musyawarah lah. ya. Yang inti saja. Ya, musyawarah. Lah, musyawarah kan namanya konsultasi ya. Ya. Musyawarah. Berarti sila ke-4. 4. Ya. Etika publik. Nah, ada yang bawa modul, coba lihat. Jangan yang 8 itu. Misalnya ada itu komunikasi, kerjasama, apa itu? Coba ada di modul halaman, coba semua lihat modul etika publik. Udah enggak? Kalau enggak halaman 10 ya halaman 11. Coba lihat. Yang mana kira-kira? Ada yang dapat? Halo? Sementara, Bude. Halaman 10. Nilai-nilai dasarnya ini memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Nah, dasar negara Pancasila. terus ya itu. Coba lihat ke bawah, ada enggak yang untuk konsultasi? Konsultasi. Ada itu menghargai Ya, komunikasi. menghargai komunikasi, konsultasi, dan Ya, kerjasama. tuh. Misalnya itu ya. Tapi diringkes saja di sini. Ini tulis menghargai. Tunggu dulu. Yang nomor berapa itu, Dek? 11. Nah, tuh. Di sini. Tapi nanti di sini diringkes saja, nggak usah panjang-panjang. Misalnya menghargai komunikasi, kasih apa dan apa. Benar ya? Oke? Paham sini? Ya. Kan itu panjang itu. Coba bacakan, Dek. Zainab. Ya, udah. Siap. Yang nilai dasar pertama, memegang teguh nilai. 11, yang 11. Yang 11 saja. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Nah, gitu aja kalimatnya, ya. Halo, semua paham? Ya, Siap, Bude. paham, Bude. Ya, oke. Nanti komunikasi untuk etika publik itu yang dipakai. Seumpama ada kalimat yang panjang, misalnya ada melaksanakan secara profesional, tulis saja melaksanakan tugas profesional dan apa. Yang embel-embel panjang nggak usah. Masukkan tabel panjang sekali. Oke? Nah, ringkes. Oke, sudah ya? Terus kira-kira dalam konsultasi lagi, ada nggak komitmen mutunya? Konsultasi ini. Ada nggak untuk konsultasi dengan mentor?
Sudah. Nilai efektivitasnya, Bu deh. Ya. Yang penting saya tulis-tulis ya, yang penting tahu alasannya. Kenapa efektif? Kan harus gitu ya. Efektif misalnya ya. Anti korupsi ada enggak ya dalam konsultasi? Misalnya ini, ada enggak konsultasi? Di dalam anti korupsi, kan ada 9 tadi ya? Iya. Iya, Ada Bu enggak deh. ya dalam konsultasi itu nilai anti korupsi? Jujur, udah. Dan saya ingatkan untuk nilai anti korupsi itu terkaitnya dalam membahaskannya, keterkaitannya semua kegiatan yang merugikan negara. Itu berarti anti korupsi. Berarti Ya. tidak ada. Jadi harus dikaitkan juga semua kegiatan mulai jujur sampai apa ya anti korupsi itu? Kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung Adil. Ada kerja enggak? keras, Adil. sederhana, keberanian, Kerja keras. adil. Adil. Bagaimana? Yang mana? Ada enggak? Untuk konsultasi. Nah. Oke. Nanti cari ya, begitu caranya. Ya. Konsultasi ada enggak hubungannya dengan anti korupsi? Kalau memang ada Tanggung yang jawab. mana? Tanggung jawab masuk, Bu deh. Ya, silakan. Misalnya tanggung jawab. Misalnya ya ini nanti harus bisa jawab ya. Siap, Bu deh. Oke. Nah, selesai. Baru satu ini. Nah, masuklah lagi. Koordinasi dengan sekolah. Nah, outputnya apa? Disetujuinya kegiatan penyuluhan. Mendapatkan persetujuan. Outputnya berarti ya persetujuan biasanya. Ya, persetujuan ya atau kesepahaman ya. Persetujuan. Oke. Nah, di sini koordinasi dengan sekolah itu cari lagi akuntabilitasnya apa, nasionalismenya apa, etika publiknya apa, komitmen mutunya apa, anti korupsinya apa. Tapi ini minimal ada 3 lah. Kalau cuma dapat 3 ya nggak apa-apa. Dapat semua juga nggak apa-apa. Oke, misalnya nasionalisme nggak ada juga nggak apa-apa. Ada semua juga nggak apa-apa. Yang penting bisa menjelaskan. Ya? Oke? Nah. Udah? Terus masuklah, misalnya sudah selesai ya. Masuklah membuat bahan penyuluhan. Berarti outputnya adanya bahan penyuluhan, ya kan? Ada materi penyuluhan. Nah, adanya atau materi penyuluhan, kan gitu ya? Oke. Nah, di sini lagi dianalisa lagi seperti di atas. Oke? Seperti di atas ini. Cari lagi ya nilainya. Set. Nah, itu ya. Oke. Halo, understand? Siap, Bu deh. Ya, Bu deh, Nah. paham. Siap, Ya, Bu Bu deh. deh. Kemudian ketiga melaksanakan penyuluhan. Outputnya terlaksananya penyuluhan. Penyuluhan. Ya toh? Ya. Terlaksana kegiatan penyuluhan. Ya, kegiatan atau penyuluhan lah. Ya toh, kan penyuluhan. Oke. Selesai. Lihat lagi di sini, sayangku. Lain. Terkaitannya lagi. Nah. Ya. Oke. Yes. Ya, Nah, Bu deh. setelah itu ini baru sudah selesai satu kegiatan nih, baru satu kegiatan nih loh.
Ya. Nah, setelah itu kita lihat keterkaitan dengan agenda 3. Saya taruh di sini. Nah, nih. Untuk penyuluhan, ini kan kita penyuluhan ya nih ya. Penyuluhan. Tapi nanti tabelnya dibikin yang bagus ya. Ini Bude enggak terlalu bagus. Kira-kira apa? Adakah di dalam penyuluhan? Adakah pelayanannya? Adakah WOG-nya? Yang diajarkan Bu Vivi kemarin, apa saja? Coba. Ada Bude, kerjasama atau Ada WOG-nya. Koordinasi. Langsung sebutkan anunya, materinya aja, mata pelatihannya. Ada apa di penyuluhan? Ada Wall of WOG, Ada WOG-nya. Ada pelayanan publiknya. ada WOG, ada pelayanan publik, Ada publik, ya, ada misalnya pelayanan publik, ya toh. Terus ada ASN-nya, Manajemen SM-nya. ada. misalnya ada manajemen ASN. Oke. Berarti di dalam penyuluhan ini tadi, maka terkait dengan WOG. Ditanya, kok ada WOG? Misalnya jawabannya karena bekerja sama dengan aparat kelurahan, kader, sekolah, kan gitu kan? Ya, boleh. Ya Iya, enggak? Nah, tapi nggak usah ditulis di situ. Ada pelayanan publik, ada. Karena memberikan pelayanan penyuluhan tentang kesehatan apa. Kan gitu ya? Ya. Nah, ada nggak manajemen AS-nya? Ada. Karena mungkin meningkatkan kinerja dari PNS itu sendiri. Misalnya ya, begitu kan? Ya, boleh. Cocok Iya, nggak? Bude. Apa saya salah? Cocok. Bisa. Paham, Bude. Paham ya? Setelah itu, nah, kembali sini. Jadi yang dikaitkan dengan kegiatan ada 3, ya. Agenda 3 berarti kegiatan. Terus di sini kegiatan. Ini kegiatan. Kegiatan ini, ya, nih berkontribusi terhadap pencapaian misi keberapa? Coba lihat. Untuk penyuluhan kesehatan tadi, misalnya ini penyuluhan apa sih kesehatan ya? Iya, Bude. Misalnya penyuluhan apalah ya nanti. HBS. Nah, HBS, penyuluhan HBS. Nah, itu misi keberapa? Tulis misinya sini. Misalnya misi nomor 5, misalnya dosen nomor 5. Dilihat nanti misinya ya, tugasmu lihat misi. Nomor 5, yaitu apa? Tulis di sini. Tulis ini ya. Sini yaitunya apa? Wajah. Oke? Ya. Nah, terus tabel ini dibuang ya. Ini Bude salah ini. Tabel ini nggak usah dimasukkan. Jangan ikutin. Karena di sini ada kelas kegiatan. Kalau ada tabel begini nanti dikira harus diisi. Ya? Kira Nggak usah diisi. pertahapan. Ya. Ini dibuang. Buang. Karena ini kegiatan. Jadi untuk tabel ke-6 dan 7 sama dengan tabel 2. Ya, kegiatan. Ya enggak? Nah, Iya, Bude. awas memang ikutin tabelnya Bude yang salah, berarti nggak paham nanti. Supaya tidak terisi. Ya. Ya. Oke. Terus penguatan nilai organisasi misalnya tadi Bude kan punya SIP. Kira-kira untuk penyuluhan itu yang mana ya? Sinergi masuklah ya. Masuk. Misalnya kan tadi ada sinergi, integritas sama profesional. Kalau untuk penyuluhan apa? Nilai apa ya kira-kira? Misalnya sinergi, ya kan? Kan ada mensinergikan toh. Apalagi ya untuk penyuluhan. Oh, termasuk profesional deh. Lihat aja, profesional. Berarti ada 2. Ya. Oke. Selesailah. Satu kegiatan baru selesai. Oke. Nah, selesai.
Masuk kegiatan kedua. Misalnya membuat leaflet. Misalnya ini ya. Halo, misalnya yo. Siap, Iya, Bu. Bude. Tunggu dulu. Nah, kegiatan kedua membuat leaflet. Isi lagi. Nah, di sini nggak perlu konsultasi apa enggak? Kalau enggak ya nggak usah. Misalnya di sini mendesain atau mencari ya, mencari referensi. Referensi. Terus apa lagi ya? Mendesain Ya, merancang atau mendesain. materi penyuluhan. Nah, mendesain isinya ya nih ya. Iya, Bude. Terus mendesain. Habis itu misalnya mencetak. Ya kan? Cetak leaflet. Nah, mencetak. Misalnya tambah lagi misalnya apa ya? Tambah lagi sorry, nanti salah lagi. Misalnya D-nya membagikan leaflet. Boleh ya? Ya, misalnya ada lagi D-nya, ini kotaknya nanti D-nya ya, D-nya membagikan. Membagikan leaflet. Misalnya, berarti sudah 3, sudah 4. Boleh. Misal ya ini ya, misal ya. Nah, berarti lanjutannya seperti tadi. Setiap tahapan ini mencari referensi berarti outputnya adanya referensi. Gitu aja ya. Iya. Dadah, sudah sampai paham nih ya? Ya, paham. Siap. Ikutin yang atas. Siap. Ya, ikutin yang atas. Nah, kemudian pada saat membuat leaflet, keterkaitan agenda 2-nya, 3-nya apa? Assalamualaikum. Ya. Nah. Di rumah? Iya, kenapa? Tak boleh, Beatrice. Monggo. Boleh, monggo silakan. Yang penting, boleh. Nah, aku pokoknya suruh bayar saja saya. Yang penting sudah dibicarakan. Nah, ya. Sampaikan aja sama beberapa orang yang ngerti masjid kalau oke, pokoknya saya keluarkan aja, tenang saja. Kan saya suruh bayar. Siapa? Iya, berapa? Ahmad. Oh iya. Boleh terserah. Pokoknya ada kok uang. Ulu juga tahu rumahnya Bude tuh. Boleh. Iya, oke. Yo, ya. Meningkatkan hasil belajar. Oke. Sampai mana tadi? Sudah ya? Paham ya nih ya? Ya, paham, Bude. Oke. Paham, Bude. Berarti sudah selesai. Nah, di sini juga nanti membuat leaflet itu keterkaitan dengan misi berapa, kemudian misi yang keberapa, kemudian nilai organisasi yang mana. Persis ini kembali. Nah, inilah yang harus diselesaikan. Nah, tapi syaratnya ya untuk cek kembali dengan ini. Langkah-langkah ini sudah betul-betul tepat enggak isu yang kita ambil. Supaya kita ini membuat isu bukan karena saya lihat, karena saya dengar, tetapi betul-betul dianalisa. Selanjutnya juga yang kita sudah
masukkan di kegiatan ini, tabel, itu usahakan sudah konsultasi sama mentor. Ya, hari ini cek ulang ya isu yang kita angkat, mencari kegiatan kreatif untuk memecahkan isu yang kita angkat. Oke? Jadi kegiatan yang kita ambil semua adalah untuk memecahkan isu, menyelesaikan isu. Kan isu negatif ya? Iya, Bude. Kelemahan. Jadi isu itu masalah ya, masalah yang ada di tempat kerja kita. Kemudian kegiatan-kegiatan adalah kegiatan untuk menyelesaikan isu. Ya. Oke. Nah, kemudian kegiatan diusahakan yang kreatif. Kemudian minimal 4. Ya. Contohnya ini penyuluhan, membuat leaflet. Siapa lagi ya, membuat video, tutorial, apa lagi ya, melakukan senam, apa gitu. Pokoknya yang kreatif untuk menyelesaikan ini. Menyelesaikan isu. Ada pertanyaan? Izin Bude. Silakan. Ya, saya langsung saja Bude. Mengenai isu nanti ini, apakah isu yang diangkat terkait langsung ke dinasnya atau ke tusinya Bude? Isu, tusi Ya. dulu. Tusi. Maksudnya yang kewenanganmu. Kalau nanti kamu isunya yang global, yang besar, takutnya nanti yang kita kerjakan susah dan bukan kewenangan kita. Ya. Paham ini ya? Berarti misalnya saya di dinas. Walaupun begini, supaya gampang ya. Ya, tunggu dulu ya. Jadi pada saat ngisi, nah, saya ulang ya, ngisi ini cari secara global, ya, bisa dari kantornya secara banyak, kan banyak ini. Tapi usahakan ada yang nyangkut di tempat tusi kita. Paham ini? Halo? Nih? Siap. Ya, ini kan melihat, jadi sebetulnya ini isi dari isu yang pertama ini adalah kondisi saat ini. Kondisi saat ini di kantormu tulis semua. Sebanyak-banyaknya. Oke, paham nih? Banyak-banyaknya. Nah, kemudian usahakan isu ini ya adalah di kewenangan kita. Ya. Nah, setelah itu ambil 3. Nah, 3 ini usahakan yang nyangkut betul-betul di kewenangan kita. Misalnya kewenangan kita itu ya, kalau misalnya seorang perawat, ya ambillah permasalahan tentang perawat. Ya, tentang keperawatanmu itu loh. Bagaimana? Kalau misalnya dokter, ya apa yang jadi masalah tentang tugasnya dokter? Ya. Misalnya bidan, jangan sampai perawat ambil kewenangannya bidan, gitu loh, ya. Kalau guru, apa sih masalahnya guru? Khusus untuk mata pelatihannya misalnya. Nggak usah mikirkan yang bukan kewenangan kita, misalnya guru. Guru memang isunya sekolahannya memang kotor, pengen bersih. Boleh dimasukkan isu, tapi jangan diangkat. Karena itu urusannya Pak tukang kebun, bukan urusannya guru. Gitu maksud saya. Ya. Supaya hasil yang kita aktualisasi itu betul-betul bermanfaat, memudahkan kinerjanya adik-adik. Oke, begitu kah maksudnya? Iya Bude. Ya, tuh, ya. Tapi pada saat membuat APKL semua boleh, semua permasalahan di kantor boleh Jadi APKL untuk dinas. Ya, supaya
kesannya oh memang banyak masalah. Memang banyak masalah. Ya, di TUSI, di tempat tugas kita. Nah, nanti mengerucutnya adalah ambil yang betul-betul TUSI tugas kita yang bermasalah. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya Bude. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Saifuddin, saya seorang guru. Jadi Ya. Di sini Bude berkaitan dengan isu yang kami angkat, kami sebagai guru, kami di sini artinya masih bingung, bukan bingung mengenai isunya. Di sini banyak isu di sekolah kami, namun itu isu rata-rata berkaitan dengan siswa. Iya, kalau Tapi guru memang siswa, toh? yang jadi permasalahan nanti ini, Bude, pada saat kita aktualisasi, apabila melihat kalender pendidikan, itu untuk bulan Juni itu kami di sekolah itu sudah melakukan ujian. Nah, dan kalau sudah ujian itu siswa sudah mau libur, sedangkan kami mau aktualisasikan itu kepada siapa kalau tidak ada siswa seperti itu. Mungkin itu jadi permasalahan kami di sebagai guru, Bude. Oh, maksudnya pas aktualisasi nanti nggak ada muridnya. Iya. Gitu kan? Itu. Iya. Nah, boleh adik-adik membuat sesuatu, misalnya misalnya membuat metode pembelajaran atau apa yang digunakan. Mungkin kita menyiapkan semua metode itu, peraga semua yang digunakan pada saat nanti. Atau lihat di jadwal itu, misalnya pas aktualisasi masih dapat cuma seminggu gitu. Nah, jadi yang tidak melibatkan peserta kegiatannya selesaikan dulu. Nah, coba gitu ya. Yang tidak melibatkan peserta dibikin dulu kegiatan-kegiatan. Kan ada beberapa kegiatan, kan ceritanya ada beberapa kegiatan. Nah. Atau Bude, kalau saya di sini artinya saya mau curhat ini. Saya di sini ada gambaran mengenai isu yang mungkin saya angkat nanti, yaitu saya kan sebagai guru olahraga tentunya membutuhkan yang namanya alat ataupun sarana untuk melakukan kegiatan pembelajaran saya. Misalkan peralatan-peralatan untuk gerak lokomotor dan non lokomotor. Jadi saya di sini rencana untuk membuat modifikasi sarana dan prasarana olahraga dari bahan-bahan sederhana dan barang bekas. Mungkin bisa seperti itu, Bude. Oh, maksudnya membuat alat olahraga yang kamu modifikasi, bikin sendiri, silakan. Iya. Boleh. Boleh, Bude. Boleh. Ya, boleh. Nah, nanti mungkin penerapannya kalau pas misalnya mau diterapkan, kebetulan masih dapat siswa ya silakan. Ya. Tapi kalau misalkan sudah libur, apakah boleh saya sendiri yang praktekkan cara menggunakan alat tersebut? Boleh, bikin video. Oh, siap. Supaya nanti pas misalnya Zoom atau belum tatap muka itu diputarkan untuk tatap muka nanti lewat Zoom. Oh, siap, Bude. Boleh. Ya, boleh. Silakan. Nah, disiapkan memang alatnya. Nanti seandainya ada tatap muka bisa digunakan. Kalau memang belum tatap muka daring bisa kita putarkan. Digunakan pada saat daring. Tuh? Iya, Bude. Boleh. Ya. Yang jelas untuk meningkatkan tugas pokok kita, kinerja kita. Ya. Jangan sampai guru olahraga nanti cuma membuat tong sampah. Nah, kan enggak lah. Begitu ya. Jadi itu kreatif. Yang jelas alat-alat yang digunakan itu akan meningkatkan meningkatkan minat anak-anak untuk berolahraga. Ya. Kan gitu ya. Boleh, silakan Bapak. Yang jelas harus ada ya tidak-tidaknya jadilah 4 kegiatan. Oke, ada lagi yang nanyakan? Nanti masuk lagi coaching, Ibu harus sudah lihat ini.
sudah betul, sudah sempurna ini tabel ini. Ya. Oke. Supaya saya lanjutkan. Jadi hari ini harus bikin tabel semua sesuai Ibu bikin ini ya, jangan bikin lain-lain ya. Siap, siap, Bu. Ya, Ya, Bude. Bude. Urutannya bikin seperti Bude saja. Ya. Yang utama adalah ini, tabel ini. Sudah paham betul ini? Ada pertanyaan? Yuk. Mohon izin Bude mau Iya, tanya. silakan. Begini Bude, saya kan kebetulan puskesmas saya di Pangolo Bibi. Jarak dari Palu ke sana itu lumayan jauh, kurang lebih 5 jam. Untuk konsultasi masalah yang akan saya angkat atau penyebab-penyebab yang akan saya angkat nanti untuk penyelesaian rencana kegiatan ini, apakah boleh melalui telepon? Karena boleh ya sekali. soalnya jaringan juga di sana kurang bagus, Bude. Sekarang tinggal di mana? Sekarang di Palu. Iya, boleh. Kalau perlu, habis ini mau konsultasi sama mentor atau konsultasi sama siapa? Sama mentor, Bude. Ya, harus bilang lewat telepon segera hari ini. Nggak mungkin Komio ke sana. Iya, Bude. Soalnya besok juga bisa untuk mengerjakan yang lain. Nah, sudah jadi ini tugas, belum PP 10 jam. Capek deh. Nah, makanya seharusnya itu baru-baru dapat agenda 2 itu sudah nelpon. Kan sudah dapat isu. Jangan mendadak, makanya saya kaget. Kok belum ada yang berhubungan mentor? Jadi Bude dulu kalau masuk itu mesti sudah masuk materi, sedangkan saya ngajar di agenda 1 aja kalau sudah ngajarkan analisa isu kontemporer itu sudah saya bilang konsultasi sama mentor, bayangkan ada masalah. Masuk agenda 2, ingatkan lagi. Bukan setelah mau coaching baru mau baru nanti habis ini harus konsultasi sama mentor. Kebetulan jaringan megat ya enggak konsultasi. Dan ingat ya, jangan sekali-kali nanti pas ujian kok mentor bilang belum pernah konsultasi, jangan. Tidak boleh. Karena nanti di lapangan, di tempat tugas, yang dampingi adik-adik itu mentor, bukan coach. Ya. Oke, jadi harus baik-baik dengan mentor. Karena tercapainya suksesnya aktualisasi adik-adik adalah tergantung dari mentor. Oke? Ya. Iya, Bude. Nah, telepon. Bu, saya ada masalah ini yang mau diangkat ini. Tuh. Apalagi kalau mentornya itu sudah lama di situ ya, kapusnya kepala puskesmasnya itu lama di situ, pernah membimbing, pasti oke. Siapa tahu pernah membimbing ya peserta latsar. Oke. Jadi sudah ketemu isunya apa? Rencananya, Dokter Astri. Siap, Bude. Untuk rencananya masih dapat 4 untuk isu yang akan diangkat. Yang pertama itu rencana mau ambil masih banyaknya pasien yang tidak mematuhi protokol kesehatan di era new normal. Yang saya lihat karena maaf Bude, mungkin karena di tempat saya pedesaan begitu, jadi masyarakat mengindahkan hal-hal yang seperti memakai masker ketika berkunjung ke puskesmas, seperti itu. Kemudian yang kedua, apa? Yang kedua, kurangnya tingkat kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga, kurangnya tingkat kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Kemudian yang keempat, rencananya masih banyaknya yang pasien yang tidak datang berobat di puskesmas. Kalau saya sih, kalau untuk kepatuhan COVID itu nggak usah. Karena sudah banyak itu himbauan-himbauan dari
BNPB. Oh Ya, iya Bude. banyak itu, paling hanya membuat, sedangkan video tentang masker sudah banyak, ya toh. Tapi itu masukkanlah di isu nanti. Yang bagus itu justru yang tidak datang ke puskesmas itu. Bagaimana caranya? Supaya kan banyak pas masyarakat yang nggak mau datang ke puskesmas ya. Iya Bude, karena isu-isu COVID. Coba. Nah nantilah tanyakan. Tapi kalau yang protokol itu nggak usah lah, itu sudah urusannya tim apa itu? Satgas. Satgas. Kebetulan saya masuk di tim Satgas Bude. Tim Satgas Puskesmas. Itu biarlah nanti, karena kalau itu kan informasi itu kan sudah di mana-mana ada tuh. Iya Bude. Ya, lihat FB ada, lihat YouTube ada, TV hari-hari ada, ya kan? Iya Bude. Kode etik, Pak. Sudah jadi mindset semua. Apalagi seperti Bude sendiri aja keluar rumah itu pasti langsung ambil masker. Dari pasar, dari mana masuk rumah langsung sabun. Sudah jadi kebiasaan. Iya, sudah jadi sudah jadi budaya akhirnya. Pokoknya keluar dari pasar semua langsung cari sabun, cuci tangan. Berangkat langsung cari masker tuh. Nggak enak kalau nggak pegang masker. Bukan cuma dipegang, dipakai loh ya. Jadi gitu. Nah, silakan nanti yang paling utama adalah itu yang spesifik untuk tugas kita aja. Ya? Oke. Jadi hari ini semua harus telepon sama mentor. Ya? Terus dilihat lagi apakah sudah itu tadi langkahnya. Apakah isu kita, kegiatan kita Kaitan isu, Pak. 3 itu tadi. Kemudian nilai-nilainya agenda 2 dilihat di modul, ya. Modul. Tugasmu banyak ini. Tugasnya banyak ini, ya. Jangan sampai. Jadi satu kelompok harus sama. Jangan sampai Pak Hairullah etika publik 8. Bu Zainab ambil yang 12. Bu Rosana 8. Bu Indra 14. Bu Nursiah 14. Ya semua satu bimbingan sama lah. Ya, nilai akuntabilitasnya sama, etika publiknya sama, nasionalismenya sama. Kan gitu ya. Nah, komitmennya sama, anti korupsinya sama. Oke? Ya, ada pertanyaan lagi untuk mengerjakan ini. Mudah-mudahan hari bimbingan berikutnya sudah bagus. Bukan cuma bagus ya, paham ya. Oke. Apalagi? Mohon izin Bude. Gantian dulu. Musdalifah dulu. Ya, silakan Bu Dari mana Musdalifah? Izin Bude, mau bagaimana? Ingin tentang isu yang mau diangkat di sekolah. Lalu waktu dapat tugas saya sempat ada konsultasi konsultasi seadanya begitu dengan mentor, karena maksudnya karena sekarang masa pandemi itu proses belajar mengajar itu di sekolah kami Bu tidak ada tatap muka langsung. Ya. Itu setelah lalu diadakan pembelajaran daring, itu hasilnya tidak efektif atau belum optimal. Jadi waktu pembuatan tugas itu saya sempat angkat 3 isu, yaitu rendahnya minat belajar peserta didik, kemudian yang kedua peserta didik yang belum menerapkan sikap 5S, kemudian yang ketiga itu belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19, Bu. Jadi bolehkah saya angkat tentang isu belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi? Boleh, tapi kegiatanmu apa? Untuk mengoptimalkan kegiatanmu apa? Dengan apa? Untuk penyelesaian masalahnya, Bu, atau Iya. Iya, dengan metode blended learning, kunjungan ke rumah siswa, karena mengingat siswa separuh enggak punya HP Android,
letak wilayah tempat tinggal siswa, ada yang enggak apa Kan itu jaringannya. sudah dijalankan sekarang ini. Iya, iya Bu. Bukankah itu sudah dijalankan? Belum Bu, karena kita orang kan baru masuk ini Bu, belum ini. Belum sempat ini karena kita orang kan dibilang kepala sekolah masih baru, jadi belum sempat turun-turun ke rumah siswa. Yang sempat kita orang jalani lalu waktu masuk pertama, siswa yang datang ke sekolah ambil tugas, bukan kami guru yang mengunjungi siswa. Maksudnya jangan sampai hal itu sudah biasa dilakukan. Cari metode boleh, tapi selain itu jangan sampai tempat lain juga itu. Nah, kayaknya tempat-tempat lain sudah begitu itu. Nah, Iya Bu, nanti saya ya coba konsultasikan pikirkan. Iya. Kalau memang terpaksa, jadi silahkan. Apalagi tadi satunya, apalagi tadi? Peserta didik yang belum menerapkan sikap 5S. Apa itu 5S? Sapa, santun. Oh, cuma itu. Iya. Itunya. Loh. Iya. Ya kamu berarti suruh belajar senyum aja. Iya. Yang sampai Santun. Jangan sampai isunya itu akhirnya kegiatannya nggak ada, bingung membuat sebuah kegiatan. Iya, Bu. Jadi cari isu yang kira-kira bisa menghasilkan kegiatan yang kreatif, gitu loh. Itu saja intinya ya. Iya, Bu deh. Pak Gempa, Pak. Pak Gempa, Pak. Pak Gempa, Pak. Gempa. Pak Gempa, Pak. Pak teman-teman. Di mana ya Bu itu? Di mana? Di sini terasa teman-teman. Sudah nggak apa, aman. Balik lagi. Sudah Sorry, terasa. dia nggak berasa, alhamdulillah. Saya enggak berasa. Terlalu di sini. Terasa saya Bu. Sudah. Dia sudah yang terasa tadi. Ya Allah, sebentar lagi. Trauma. Ini juga tidak terasa sama sekali. Oh, terasa. Oke. Aduh. Merinding lagi, Dek. Trauma, Bu. Trauma, Bu. Ya Allah, jangan. Trauma. Karena rumahnya Bude kan dekat tsunami, dekat likuifaksi. Oke. Oh iya Bude. Ya. Sampai mana tadi? Jadi begini, untuk semuanya saja. Untuk semuanya saja, sekali lagi cari kegiatan yang kreatif, yang belum pernah orang lain gunakan. Kemudian menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah yang kita angkat tadi. Kan isu itu masalah. Ini Anggrianto itu kemana sih? Kok cuma foto yang di sini, maksudnya bagaimana ini? Nggak pernah ikut kan? Boleh ke toilet mungkin Ibu. Hah? Ke toilet mungkin Ibu. Kok cuma foto dipasang situ? Ya. Tadi kayaknya ada chatnya ke toilet. Ya ini ada chatnya. Izin ke toilet. Jadi itu ya, jangan cari apa? Kegiatannya betul-betul menyelesaikan masalah. Yang kecil-kecil tapi menyelesaikan masalah. Kemarin ada itu ada perawat di IGD atau apa? Salah satu itu membuat itu loh Bu Dokter, membuat jalur triase itu loh. Nah, triase yang kuning, merah, hijau itu, ya. Nah, mana yang paling gawat. Jadi dia nempelkan mulai di tempat tidurnya, ditempelin tanda itu sampai jalur kan di rumah sakit evakuasi. Iya, sampai jalur karena jalurnya di lantai ini hilang semua, dia bikin dicat di tembok. Nah, itu kan ide-ide kreatif tapi mempercepat pelayanan. Karena dia waktu itu alasannya sering baku tabrak. Maksudnya baku tabrak begini. Pasien sudah ditaruh di kasur, di ruang apa. Ternyata ini harus dipindah lagi. Karena dia harusnya di jalur merah. Begitu. Akhirnya pekerjaan itu
tumpang tindih nggak karuan, maka dia hanya membuat begitu aja, tapi bagus. Tuh. Jadi membuat sesuatu yang belum tersentuh, tetapi mempermudah pekerjaan kita. Oke ya, gitu ya. Mudah-mudahan toh hari besok kan libur, ya. Ada kita ketemu lagi hari apa sih? Masih ada waktu untuk mencari sehebat mungkin. Belum ada lagi update jadwal. Hari Jumat, Bude. Nah, maksudnya kan ketemu Bude lagi hari Jumat, besok libur, Kamis, 2 hari itu bisa mencari ide yang cemerlang dan bisa membuat tabel yang bagus, terisi dengan baik. Siap, ya? Bude. Kegiatan yang bagus, ya. Kemudian menganalisa keterkaitan agenda 2-nya juga bagus. Yakin pokoknya harus the best. Bude, sebelum ke room besar saya mau tanya. Iya, tanya. Kan ini ada tugas Bude kasih, kemudian tugasnya kita upload di mana nanti, Bude? Nah, nanti tadi saya sudah bilang, ini angkatan 77 ya? Iya, Siap, Bude. Saya sudah pesan sama Dek Rahmat, nanti yang hari ini nanti dilihat aja, tapi saya belum masukkan karena belum dibuka sama Pak Ahmad. Jadi nanti kalau nggak salah di H19 ya, H19 atau pokoknya yang pertama nanti Bude sudah tahu maksud tabel ini dulu yang diupload. Tabel ini saja. Tabel tok saja, atas-atasnya nggak usah. Atasnya kan untuk mereview. Jadi yang Bude terangkan di atas-atas ini ya, Dek ya. Ini semua nanti masuk di bab 1, bab 2. Ya. Nanti di coaching kedua aja. Cuma saya sampaikan sekarang supaya nanti pas hari kedua pembimbingan lebih gampang. Ya. Dan sekarang sudah boleh dilakukan ini. Ya, seperti ini sambil mencoba walaupun dicakar-cakar gitu. Kan mau mencari ini isu yang mau diangkat, kerjakan saja ini semua. Tapi pada saat nanti mengupload, tugas pertama tabel ini aja. Tabel ini aja. Nah, tabel ini aja ya. Ini. Aduh, sudah disuruh masuk ke room besar. Iya, makasih banyak, Makasih, Bude. Nanti saya bukakan. Siap, Bude. Lihat kan? Rasa tadi. Tapi Kerasa, Bu. Kalau ada gempa, Bu Yuli. Iya. Kami yang Iya, Pak Yamin yang aman ini. Pak Yamin nggak rasakan ini. Orang sempat lari. Oh, sempat lari. Sempat lari dari kursi saya. Saya 5 hari lalu juga ada gempa ya. Di Jogja ada. Yang rasa. Blitar gempa kemarin. Sampai Jogja gempanya. Masya Allah. Luar biasa Pak Yamin. Pokoknya dirasa-rasa semua ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Amin, amin. Oh ya. Aduh, mudah-mudahan aman-aman deh Palu ya. Iya, aduh berat. Biasa dia peringati dulu itu. Jadi peringatan ringan untuk. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan jangan berat cukup. Merinding sudah badanku sudah. Ini saja, jangan berat-berat cukup ya. Soalnya banyak yang belum menikah Pak Said. Peringatan untuk lebih bertobat. Tapi saya sudah tenangkan mereka tadi. Saya rasa juga, tapi saya tenangkan mereka. Tidak apa-apa, cuma sedikit itu. Tapi Pak, kami di atas, boy. Mau di apa? Oke, sudah saya boleh keluar dulu. Siap, Bu. Ya, terima kasih banyak. Pak Yamin, mohon izin langsung saya buka kembali roomnya ya. Oke, saya live dulu ya. Siap, Pak Said. Terima kasih sudah mengingatkan tadi. Kalau ada sesuatu yang hari, saya bingung juga. Sempat Iya, Pak Said. Kenapa tidak bisa ini 06 77 Alah. Ganti room dia Pak Said. Soalnya ada kendala ya. Itulah kendala-kendala kecil. Iya. Karena biasa sudah tertulis, saya sudah ingat tanggal 25. Tapi begitu buka, masalah ini kenapa lagi? Oke, makasih saudara ya. Iya Pak Said. Siap. Terima kasih banyak. Oke, makasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.
Ya, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta atas partisipasinya. Kemudian ada sedikit penyampaian untuk kelompok 3. Mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 Bapak Ibu saya undang kembali untuk bergabung di meeting ini, di Zoom ini terkait dengan penyampaian tentang evaluasi akademik yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat ya. Kelompok khusus kelompok 1 dan kelompok 3. Karena kelompok 2 dan kelompok 4 kemarin kan sudah diberi penyampaian ya. Tapi apabila Bapak Ibu punya pertanyaan